Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Pernahkah Anda merasa seperti pikiran Anda bermain-main dengan Anda, atau bertanya-tanya mengapa Anda membuat keputusan tertentu? Saya akan membawa Anda dalam perjalanan menjelajahi pikiran untuk memahami diri sendiri dan dunia di sekitar Anda melalui lensa psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia di dunia yang penuh dengan kebisingan dan kebingungan, mudah untuk kehilangan arah. Kita dibombardir dengan informasi, ekspektasi, dan tekanan dari segala arah. Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian, kejelasan, dan tujuan hidup kita? Podcast Jiwa Terpilih adalah ruang untuk merenung, belajar, dan bertransformasi. Bersama saya, Trio Kristanto, kita akan menjelajahi tantangan-tantangan terbesar dalam hidup kita dan menemukan solusi yang memberdayakan hidup kita. Bersiaplah untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Hari ini, kita akan membahas efek Dunning-Kruger, sebuah konsep penting yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengupas tuntas konsep ini, memberikan contoh praktis, dan memberikan tips yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Jiwa Terpilih menjelajahi pikiran, rahasia pikiran bersama Jiwa Terpilih. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang, dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 1. Konsep psikologi utama. Sekarang, mari kita selami lebih dalam tentang konsep psikologi yang menjadi fokus kita sehari-hari, efek Dunning-Kruger. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang sangat percaya diri meskipun pengetahuannya terbatas? Atau mungkin Anda sendiri pernah merasa seperti itu? Itulah yang disebut efek Dunning-Kruger. Secara teknis, efek Dunning-Kruger adalah bias kognitif di mana orang dengan kemampuan rendah dalam suatu tugas cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka. Sebaliknya, orang dengan kemampuan tinggi cenderung merendahkan kemampuan mereka sendiri. Untuk membuatnya lebih jelas, bayangkan seorang peserta audisi menyanyi yang merasa suaranya sangat bagus, padahal sebenarnya false. Dia tidak menyadari betapa buruknya penampilannya karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang musik. Di sisi lain, seorang penyanyi profesional mungkin merasa gugup dan meragukan kemampuannya meskipun dia sangat berbakat. Ada beberapa aspek kunci yang perlu kita pahami tentang efek Dunning-Kruger. Pertama, kurangnya kesadaran metakognitif. Aspek pertama adalah kurangnya kesadaran metakognitif. Metakognitif adalah kemampuan untuk berpikir tentang berpikir.
Orang dengan efek Dunning-Kruger tidak memiliki kemampuan untuk menilai kemampuan mereka sendiri secara akurat. Mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak dapat mengidentifikasi kekurangan mereka. Kedua, bias konfirmasi. Aspek kedua adalah bias konfirmasi. Orang dengan efek Dunning-Kruger cenderung mencari informasi yang mengkonfirmasikan keyakinan mereka yang sudah ada. Mereka akan mencari orang-orang yang setuju dengan mereka dan mengabaikan orang-orang yang memberikan kritik atau saran yang membangun. Hal ini memperkuat keyakinan mereka yang salah tentang kemampuan mereka. Ketiga, kesulitan belajar dari pengalaman. Aspek ketiga adalah kesulitan belajar dari pengalaman. Orang dengan efek Dunning-Kruger cenderung mengabaikan umpan balik negatif atau kegagalan. Mereka akan mencari alasan eksternal untuk menjelaskan mengapa mereka tidak berhasil daripada mengakui bahwa mereka perlu meningkatkan kemampuan mereka. Akibatnya, mereka tidak belajar dari kesalahan mereka dan terus membuat kesalahan yang sama. Mengapa kita perlu memahami efek Dunning-Kruger ini? Karena konsep ini mempengaruhi kita dalam berbagai aspek kehidupan kita. Contoh, dalam pekerjaan, efek Dunning-Kruger dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang merasa sudah ahli padahal sebenarnya belum. Mereka mungkin menolak pelatihan atau saran dari rekan kerjanya yang lebih berpengalaman yang dapat menghambat perkembangan karir. Contoh kedua, dalam hubungan, efek Dunning-Kruger dapat mempengaruhi komunikasi antara pasangan. Salah satu pasangan mungkin merasa selalu benar dan tidak mau mendengarkan pendapat pasangannya, yang dapat menyebabkan konflik dan ketegangan. Contoh ketiga, dalam pengambilan keputusan, efek Dunning-Kruger dapat mempengaruhi pilihan yang kita buat. Kita mungkin terlalu percaya diri dengan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang baik, padahal sebenarnya kita kurang informasi atau pengalaman yang relevan. Sekarang, kita telah memahami apa itu efek Dunning-Kruger dan bagaimana konsep ini mempengaruhi kita. Mari kita lihat beberapa tips praktis tentang bagaimana kita dapat mengatasi efek ini. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 2. Tips praktis untuk mengatasi efek Dunning-Kruger. Setelah memahami betapa berbahayanya efek Dunning-Kruger, sekarang mari kita bahas beberapa tips praktis yang dapat membantu kita menghindari jebakan bias kognitif ini. Ingat, kesadaran adalah langkah pertama untuk perubahan. Pertama, tingkatkan kesadaran diri. Tips pertama dan terpenting adalah meningkatkan kesadaran diri. Luangkan waktu untuk merenungkan kekuatan dan kelemahan Anda. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan sulit seperti, di bidang apa saya benar-benar kompeten? Dan di bidang apa saya masih perlu banyak belajar? Cara praktis untuk meningkatkan kesadaran diri adalah dengan meminta umpan balik dari orang lain. Mintalah teman, keluarga, atau kolega untuk memberikan evaluasi jujur tentang kemampuan Anda. Jangan defensif, tetapi dengarkan dengan pikiran terbuka dan gunakan umpan balik tersebut dengan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kedua, terus belajar dan berkembang. Tips kedua adalah terus belajar dan mengembangkan diri. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah Anda ketahui. Selalu ada hal-hal baru untuk dipelajari, dan semakin banyak Anda belajar, semakin Anda menyadari betapa banyak yang belum Anda ketahui. Ikuti kursus, baca buku, hadiri seminar, atau cari mentor yang dapat membantu Anda mengembangkan keterampilan dan pengetahuan Anda. Semakin banyak Anda berinvestasi dalam pembelajaran,
semakin kecil kemungkinan Anda akan terjebak dalam efek Dunning-Kruger. Tips ketiga adalah bersikap rendah hati dan terbuka terhadap kritik. Ingatlah, tidak ada seorang pun yang sempurna dan kita semua membuat kesalahan. Jangan takut untuk mengakui kesalahan Anda dan belajar darinya. Ketika Anda menerima kritik, jangan langsung defensif atau mencari alasan. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain dan lihat apakah ada beberapa dalam apa yang mereka katakan. Gunakan kritik sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan menerapkan tips-tips ini, Anda dapat mengurangi resiko terjebak dalam efek Dunning-Kruger dan menjadi lebih sadar diri, kompeten, dan sukses dalam semua bidang kehidupan Anda. Ingat, perjalanan menuju kesadaran diri adalah perjalanan seumur hidup. Jadi, nikmatilah prosesnya. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Contoh kasus. Sekarang mari kita lihat bagaimana efek Dunning-Kruger dapat mempengaruhi kehidupan seseorang melalui sebuah studi kasus. Kisah ini akan membantu kita memahami bagaimana bias kognitif dapat bermanifestasi dalam situasi nyata. Karakter utama kita adalah seorang pria bernama Budi. Budi adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan teknologi yang baru saja dipromosikan menjadi manajer tim. Dia sangat antusias dengan posisi barunya dan merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya. Namun, kenyataannya Budi tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola tim. Dia tidak tahu bagaimana caranya memberikan umpan balik yang efektif, memotivasi anggota tim, dan menyelesaikan konflik. Meskipun demikian, Budi yakin bahwa dia tahu segalanya dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Ketika tim Budi mulai mengalami masalah seperti di tenggang waktu yang terlewat dan kualitas pekerjaan yang menurun, Budi menyalahkan anggota timnya. Dia mengatakan bahwa mereka tidak kompeten dan tidak termotivasi. Kepemimpinannya yang buruk adalah penyebab utama masalah tersebut. Suatu hari, salah satu anggota tim Budi, seorang wanita bernama Ani, mencoba untuk berbicara dengannya tentang masalah tersebut. Ani dengan hati-hati menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan Budi tidak efektif dan bahwa dia perlu lebih mendengarkan anggota timnya. Namun, Budi menolak untuk mendengarkan. Dia mengatakan bahwa Ani tidak tahu apa yang dia bicarakan dan bahwa dia adalah manajer yang hebat. Dia bahkan mengancam akan memberikan Ani penilaian kinerja yang buruk jika dia terus mengungkitnya. Akibatnya, tim Budi menjadi semakin tidak termotivasi dan tidak produktif. Beberapa anggota tim mulai mencari pekerjaan lain dan yang lainnya menjadi apatis dan tidak peduli dengan pekerjaan mereka. Akhirnya, kinerja Budi menjadi semakin buruk sehingga atasannya turun tangan. Setelah melakukan penyelidikan, atasan Budi menyadari bahwa Budi adalah penyebab utama masalah tersebut. Budi akhirnya diturunkan jabatannya dan dipindahkan ke posisi yang tidak terlalu menuntut. Kisah ini adalah contoh klasik dari efek Dunning-Kruger. Budi terlalu percaya diri dengan kemampuannya dan tidak menyadari betapa banyak yang belum dia ketahui. Akibatnya, dia membuat keputusan yang buruk dan merusak karirnya sendiri. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar.
hari, rutinitas yang sama. Bangun pagi, bekerja, lalu kembali pulang. Kesimpulan, hari ini kita telah membahas efek Dunning-Kruger, sebuah bias kognitif yang membuat orang dengan kemampuan rendah cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka. Kita telah melihat bagaimana efek ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari pekerjaan hingga hubungan pribadi. Kita juga telah membahas beberapa tips praktis yang dapat membantu kita menghindari jebakan efek Dunning-Kruger, seperti meningkatkan kesadaran diri, terus belajar dan berkembang, serta bersikap rendah hati dan terbuka terhadap kritik. Ingatlah, mengenali potensi efek Dunning-Kruger dalam diri kita adalah langkah awal untuk menjadi individu yang lebih baik. Dengan terus belajar mencari umpan balik dan tetap rendah hati, kita dapat menghindari jebakan percaya diri yang berlebihan dan mencapai potensi penuh kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih sampai dengan selesai. Saya harap Anda mendapatkan wawasan baru tentang efek Dunning-Kruger dan bagaimana Anda dapat menerapkan dalam kehidupan Anda. Jika Anda merasa episode ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Tetaplah kuat, tetaplah berani, dan tetaplah menjadi jiwa terpilih. Ingatlah, perjalanan untuk memahami pikiran adalah perjalanan seumur hidup. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti bertanya, dan jangan pernah berhenti berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setiap pelajaran, syukuri setiap momen, sekecil apapun itu, karena di sanalah makna hidup bersemi. Di balik layar ada dunia yang luas, makna tersembunyi dalam setiap langkah. Ciptakan warna di tengah kesederhanaan, jadikan hidup berarti dengan penuh keyakinan. Di balik layar makna tersembunyi, jadikan hidup berarti. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar.